Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Hari ini kembali bersama dengan Kak Rahel dan Kak Ivana. Kita akan kembali memuji dan menyembah nama Tuhan dalam ibadah NDC Kids online. Nah, Kak Rahel, sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik ikuti kakak berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih dalam kesempatan ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lewat NDC Kids online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kak Ivana, supaya lebih semangat adik-adik, kita bangkit berdiri dulu yuk semua adik-adik yang ada di rumah. Yuk bangkit berdiri yuk. Hayo adik-adik, sudah bangkit berdiri belum nih Kak Rahel? Sudah Kak Ivana. Nah, kita mau yel-yel dulu nih biar makin semangat lagi. Betul Kak. NDC Kids, praise the Lord. Ayo adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan dengan sukacita. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Sekarang dalam bahasa Indonesia, yuk adik-adik. Aku cinta Yesus, dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Sekarang dalam bahasa Mandarin Kak Ivana. Oh, I need Jesus. Cinta I need. Oh, I need Jesus. Cinta I need. Water I cinta I need. Water I cinta I need. Kak Ivana tahu nggak Kak? Kalau Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita loh Kak. Iya Kak Rahel, cinta Tuhan Yesus itu setinggi bintang-bintang di langit dan
mengikuti dengan penuh sukacita ya Kak Ivana. Iya dong Kak Rahel, makin semangat dan diberkati Tuhan setiap harinya. Iya, betul sekali. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau angkat satu pujian yang menyatakan kalau kita mau bertumbuh dan menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan hingga akhirnya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you, Lord, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to know you, Lord, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti dan melakukan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak kami. Sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama dengan Kak Rahel katakan, amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Vanessa mau ngajak adik-adik nih buat latihan. Latihan apa Kak Vanessa? Latihan gerakan kaki. Jadi nanti di layar adik-adik akan keluar arrow yang menunjukkan arah. Kalau arrow-nya ke kanan, kaki adik-adik harus ke sini ya. Begitu juga kalau arrow-nya ke sini, ke depan, dan ke belakang. Are you ready? Let's go! Kiri, depan, belakang, kanan, kiri, depan, kiri, kanan, kanan, belakang, depan, kiri, belakang, kanan, kiri, depan, belakang, belakang, kanan, depan, kiri, depan, belakang, kanan, belakang, depan, kiri, kanan. Ya. Kak Vanessa nggak bisa ngikutin adik-adik. Gimana adik-adik? Susah apa gampang? Wah, gampang. Oke, lain kali Kak Vanessa cariin yang lebih susah ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yuk semangat yuk Kak Prisil, pasti bisa, pasti bisa. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ayo semangat Kak Prisil, pasti bisa. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2.
ada adik-adik. Halo adik-adik, Kak Prisil sekarang lagi latihan nih. Latihan, makanya Kak Prisil sekarang olahraga. Nah, untuk apa sih Kak Prisil olahraga? Soalnya Kak Prisil bulan depan akan mengikuti lomba. Nah, lombanya itu lomba lari adik-adik. Makanya tadi Kak Prisil latihan jogging. Sama tadi Kak Prisil latihan angkat beban. Nah, untuk itu Kak Prisil harus jadi sehat dan bugar. Nah, makanya Kak Prisil latihan deh dari sekarang. Kalau Kak Prisil nggak latihan dari sekarang, bisa-bisa nanti Kak Prisil nggak siap adik-adik. Terus nanti malah kalah deh. Kak Prisil nggak mau adik-adik kalah. Kak Prisil maunya jadi pemenang dong pastinya. Wah adik-adik, tadi kita sudah lihat ya gimana Kak Prisil berlatih sebelum mengikuti pertandingan lari. Coba deh bayangin jadi Kak Prisil, dia harus bangun pagi-pagi untuk latihan lari keliling kompleknya. Wah berat ya, tapi belum berhenti sampai di situ. Kak Prisil harus mengangkat beban, harus lompat tali, harus push up. Wah biar staminanya semakin kuat. Kak Prisil mungkin melakukan itu capek sih. Latihan Kak Prisil berat ya. Tapi semuanya itu Kak Prisil lakukan karena dia mau menjadi pemenang di dalam pertandingan lari. Seperti kita juga ya adik-adik. Ternyata kita juga seperti itu loh. Coba bayangin, waktu adik-adik berdoa sama Tuhan, pengen menjadi anak yang sabar. Kalian berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi anak yang sabar. Nah, tapi adik-adik, kok teman-teman di sekeliling kita jahil-jahil ya? Suka bikin kita marah. Nah, atau adik-adik berjanji mau hidup sehat. Adik-adik berjanji dalam hati, aku gak mau lagi jajan-jajan di luar, goreng-gorengan itu. Aku mau hidup sehat. Tapi kok mama tiap hari masaknya sayur ya? Ayam gorengnya mana? Wah, sama seperti Kak Prisil yang tadi Kak Prisil lakukan. Kita juga sedang latihan. Wah, Kak Prisil latihan supaya dia menjadi pemenang di dalam pertandingan lari. Kalau kita adik-adik latihan supaya menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Adik-adik, mungkin latihan itu berat ya, rasanya nggak enak. Mungkin kita capek untuk latihan terus. Tapi ingat ya adik-adik, latihan itu berguna loh. Berguna untuk apa sih Kak Hani? Nah, kalau kita latihan itu berguna supaya kita setiap hari semakin kuat. Dan juga selain semakin kuat, kita akan semakin terbiasa adik-adik. Coba bayangin Kak Prisil, kalau dia nggak latihan, wah saat pertandingan kakinya lemes. Karena Kak Prisil udah angkat beban, sudah latihan lari. Waktu pertandingan, Kak Prisil semakin kuat adik-adik. Kita juga seperti itu, harus latihan setiap hari. Supaya semakin kuat, ingat ya adik-adik. Contohnya nih, kayak tadi kan kita berdoa mau minta Tuhan menjadi anak yang sabar. Tapi teman-teman kita semua jahil. Ya, namanya itu latihan untuk kita bisa menahan amarah kita. Sehingga setiap hari kita semakin terbiasa menahan amarah. Sampai akhirnya kita bisa menjadi anak yang sabar. Wah, ternyata latihan itu penting ya adik-adik. Ternyata adik-adik selain itu ada banyak hal sebagai anak-anak Tuhan kita harus lakukan sebagai bentuk latihan. Misalnya nih ya, kita latihan untuk membaca firman Tuhan. Wah Kak Hani, tapi Alkitab itu tebel ya. Mau mulai baca dari mana? Nah adik-adik, kita harus latihan membaca firman Tuhan. Bisa saja kita mulai dengan membaca Revive Kids setiap hari. Kalau pertamanya susah sendiri, bisa ajak papa dan mama untuk bantu baca. Atau kita juga bisa latihan berdoa. Yang pertama kita berdoa untuk papa dan mama. Setelah itu kita bisa berdoa untuk teman-teman small group kita. Juga kita bisa berdoa untuk teman-teman sekolah kita. Nah, selain itu kita juga bisa latihan untuk menjadi anak yang berkata tidak kepada dosa. Misalnya, adik-adik, ulangan kali ini susah ya. Dulu sih biasanya saya nyontek, tapi saya mau latihan untuk berkata tidak pada dosa. Saya mau belajar, saya mau menjadi anak yang jujur. Adik-adik, ingat ya, kalau kita terus giat latihan melakukan firman Tuhan, kita semakin hari akan semakin kuat. Kita akan terbiasa melakukan firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama dengan Kak Hani, mulai hari ini kita latihan untuk melakukan firman Tuhan. Ayo adik-adik, Kak Prisil mau ajak adik-adik semua untuk terus semangat dan berlatih terus. Berlatih untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Nah, untuk adik-adik udah siap belum masuk ke dalam small group? Nah, untuk adik-adik yang belum terdaftar dalam small group, adik-adik dapat
mendaftar pada link atau nomor WhatsApp di sini ya. Nah, Kak Priscil juga mau ingetin untuk papa dan mama yang memiliki anak berusia baby sampai TKB, papa dan mama dapat mengunduh aktivitas dalam aplikasi NDC. Lalu untuk papa dan mama yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 sampai 6 SD dapat mengunduh bahan diskusi pada aplikasi NDC. Nah, semua ini terdapat dalam fitur Parenting 101. Yuk, Kak Priscil mau ajak adik-adik semua untuk membaca dan mengikuti gerakan dari teman kita yang satu ini. Nah, kita akan membaca dan mengikuti gerakan ayat hafalannya adik-adik. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Diingat ya adik-adik ayat hafalannya. Yuk adik-adik, sebelum kita menjadi pelaku firman Tuhan lagi, kita mau sama-sama berdoa ya. Adik-adik di rumah ikutin Kak Priscil berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kalau sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami, Tuhan Yesus berkati, agar apa yang kami lakukan dapat memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.